Pemirsa, tim gabungan independen mencari fakta tragedi Kanjuruhan sudah menyerahkan hasil investigasi dan juga rekomendasinya kepada Presiden Joko Widodo kemarin siang. Dan kita akan simak bersama-sama apa saja poin-poin yang tercantum dalam rekomendasi dan hasil investigasi oleh TGIPF tragedi Kanjuruhan. Yang pertama adalah pemirsa, kita akan melihat beberapa temuan dari TGIPF yang telah melakukan investigasi selama beberapa waktu. Yang pertama adalah TGIPF menyimpulkan bahwa gas air mata ini menjadi penyebab utama 132 orang meninggal dunia. Kemudian juga telah melakukan rekonstruksi terhadap 32 CCTV di stadion. Dan ini ada informasi tambahan pemirsa, tadi pagi di program Metro Pagi Prime Time, anggota TGIPF Akmal Marhali mengatakan ada satu CCTV yang kabelnya ini terpotong sehingga menjadi salah satu kendala bagi tim TGIPF saat investigasi. Nah, kamera pengawas yang kabelnya terpotong ini menurut anggota TGIPF mengarah ke arah luar stadion dan belum diketahui siapa yang memotong dan kapan terpotongnya. Apakah ini sesudah atau sebelum tragedi Kanjuruhan? Kemudian temuan yang kedua atau yang ketiga berdasarkan rekonstruksi CCTV milik dari yang telah dilakukan penelitian oleh TGIPF tragedi Kanjuruhan. Di situ didapati bahwa korban ini saling bergandengan tangan untuk menyelamatkan diri. Bahkan pemirsa, ini ada korban meninggal saat bantu pernafasan korban lain akibat terkena gas air mata. Jadi niatnya korban ini membantu pernafasan kawannya yang kena gas air mata, tetapi tiba-tiba ada gas air mata lainnya mengenai dirinya dan tidak lama meninggal dunia. Ada juga video yang memperlihatkan penonton yang sudah berhasil keluar stadion, kemudian kembali ke dalam stadion untuk menolong temannya yang terinjak-injak, kemudian meninggal dunia. Tapi di lain hal pemirsa, memang TGIPF ini menemukan fakta lain. Bahkan kemarin Ketua TGIPF tragedi Kanjuruhan Mahfud MD mengatakan ada seakan-akan saling lempar tanggung jawab. Kita simak statementnya berikut ini. Ternyata juga dari hasil pemeriksaan kami, semua stakeholders saling menghindar dari tanggung jawab. Semua berlindung di bawah aturan-aturan dan kontrak-kontrak yang secara formal sah. Jika kita selalu mendasarkan diri pada norma formal, maka semuanya menjadi tidak ada yang salah. Karena yang satu mengatakan aturannya sudah begini, sudah kami laksanakan. Yang satu bilang saya sudah kontrak, saya sudah sesuai dengan statuta FIFA, gitu. Solus populi suprema lex. Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada. Dan ini sudah terjadi, keselamatan rakyat publik terinjak-injak. TGIPF pun mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk banyak pihak pemirsa. Yang pertama, kita akan melihat rekomendasi apa saja yang diberikan oleh TGIPF untuk PSSI. Yang pertama adalah Ketua Umum PSSI dan jajaran Komite Eksekutif ini patut untuk mengundurkan diri. Yang kedua, rekomendasi berikutnya untuk PSSI adalah sesegera mungkin menggelar KLB untuk bentuk kepengurusan baru yang profesional, bertanggung jawab, dan juga bebas dari konflik interest atau konflik kepentingan. Berikutnya adalah merevisi statuta dan juga peraturan, menyusun regulasi pengamanan pertandingan sesuai standar FIFA bersama dengan Polri, dan yang terakhir adalah pembinaan terhadap pelaku olahraga seperti matchcom, security officer, wasit, juri, dan panpel. Di mana pembinaan ini dilakukan melalui pelatihan yang terukur dan tersertifikasi secara berkala. Rekomendasi berikutnya ini diberikan oleh TGIPF tragedi Kanjuruhan untuk PT LIB. Kita simak beberapa poinnya. Yang pertama adalah himbauan kepada PT LIB ini adalah untuk meletakkan keamanan di atas kepentingan bisnis dalam suatu helatan pertandingan sepak bola. Kemudian membuat standarisasi pejabat penyelenggara pertandingan seperti panitia pelaksana, security officer, petugas kesehatan, dan steward. Yang ketiga adalah memperhatikan psikologis dan juga kesejahteraan petugas lapangan, memberikan jaminan pembiayaan kesehatan untuk korban Kanjuruhan, dan yang terakhir adalah menyusun petunjuk teknis penugasan personil supervisi pertandingan. Tidak hanya untuk PSSI dan juga PT LIB, pemirsa, rekomendasi dari TGIPF tragedi Kanjuruhan ini juga diberikan untuk institusi Polri. Kita menuju ke slide berikutnya. Rekomendasi yang diberikan untuk institusi Polri yang pertama adalah
melanjutkan penyelidikan terhadap pejabat Polri pemberi izin keramaian tertanggal 29 September 2022, di mana pada surat izin keramaian itu ditandatangani oleh Dir Intelkam atas nama Kapolda Jawa Timur saat itu, yaitu Irjen Pol Niko Afinta. Berikutnya penyelidikan terhadap aparat yang bertindak berlebihan pada saat ada tragedi Kanjuruhan, kemudian penyelidikan terhadap supporter yang memprovokasi seperti yang awal mula memasuki stadion, kemudian melempar flare, merusak mobil di dalam stadion hingga membakar mobil di luar stadion. Himbauan berikutnya adalah atau rekomendasi berikutnya adalah tidak menggunakan gas air mata dalam setiap pertandingan sepak bola di Indonesia. Dan yang terakhir, mengautopsi pasien yang meninggal dunia yang diduga ini akibat dari gas air mata. Kemudian rekomendasi berikutnya ditujukan untuk institusi Tentara Nasional Indonesia atau TNI, di mana yang pertama adalah melanjutkan penanganan pelanggaran prajurit di tragedi Kanjuruhan, kemudian menekankan kembali 8 wajib TNI dalam tiap penugasan. Dan yang terakhir adalah harus tahu dan menerapkan aturan persepak bolaan khususnya di aspek pengamanan bersama dengan elemen Polri. Rekomendasi yang terakhir ini ditujukan oleh TGIPF Tragedi Kanjuruhan untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Yang pertama adalah memastikan pertandingan bola di bawah PSSI berjalan sesuai dengan aturan, kemudian segera menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang perlindungan kepada wasit, pemain, penonton, dan perangkat penyelenggara pertandingan lainnya. Poin kedua ini sebenarnya sangat miris karena ini berarti ketika ada himbauan bagi Kemenpora untuk segera membuat rancangan peraturan pemerintah tentang perlindungan kepada seluruh perangkat penyelenggara pertandingan, ini berarti selama ini belum ada aturan yang untuk melindungi perangkat penyelenggara pertandingan. Berikut yang ketiga adalah merancang program membangun budaya sportivitas pemain, supporter, dan juga masyarakat. Terbaru pemirsa, selain 6 tersangka yang sudah ditetapkan oleh institusi Polri, ada satu juga oknum TNI AD Angkatan Darat yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita akan lihat di slide terakhir ini. Ini adalah ada satu oknum TNI Angkatan Darat berpangkat Serda, inisialnya adalah BTW. Ini sudah dilakukan penetapan sebagai seorang tersangka dan Serda BTW ini dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Pemirsa, besar harapan agar semua rekomendasi TGIPF ini betul-betul bisa disertai dengan langkah nyata oleh semua elemen secara cepat agar persepak bolaan tanah air bisa semakin berkualitas. Terkhusus bagi Ketua Umum PSSI dan jajaran komite eksekutifnya, tidak perlu gengsi lah untuk mengakui kesalahannya dan mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas meninggalnya 132 orang di tragedi Kanjuruhan sesuai dengan rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan.